Halo, nama saya Fiona Krista Tambubolon dengan NPM 18.120.11.1180. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk melengkapi nilai UAS, hukum acara, dan praktik peradilan tata negara dengan melakukan kesimpulan seluruh bab yang telah dipelajari selama satu semester ini. Dimulai dari materi kekuasaan kehakiman. Sebelum perubahan UUD 1945, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh MA dengan badan peradilan di bawahnya. Dan setelah perubahan ketiga UUD 1945 menghadirkan dua lembaga baru dalam ranah kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki peranan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga kewenangan negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. MK juga wajib untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD. Adapun kewenangan dari Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim. Setelah itu kita belajar mengenai asas-asas yang dianut dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa asas yang dianut dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada ius curia novit. Yang kedua, persidangan terbuka untuk umum. 3. Independen dan imparsial. 4. Peradilan diadakan secara cepat, sederhana, dan murah. 5. Hakim aktif dalam persidangan. 6. Asas keseimbangan untuk didengar. Terakhir, asas praduga absah. Selanjutnya, kita juga mempelajari mengenai hukum acara pengujian Undang-Undang Dasar terhadap UUD 1945. Dalam hukum acara pengujian ini, terdapat para pihak yang telah diatur berdasarkan pasal 51 ayat 1 UMK yang dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, ada kesatuan masyarakat hukum adat. 3. Badan hukum publik atau privat, dan 4. Lembaga negara. Selanjutnya tentang hukum acara sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini, yang disebut lembaga negara menurut UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Lembaga Kepresidenan, MA, MK, BPK, dan KY. Para pihak dalam sengketa ini baik bertindak sebagai pemohon dan termohon adalah DPR, DPD, MPR, BPK, Pemda, dan lembaga lain yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Khusus MA tidak dapat menjadi pemohon dan termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan atau yudisial. Lalu kita mempelajari tentang hukum acara pembubaran partai politik. Para pihak dalam hukum acara pembubaran partai politik terbagi atas pihak pemohon dan termohon. Pihak pemohon pembubaran partai politik adalah pemerintah pusat, dan pihak termohon adalah partai politik. Berkaitan dengan putusan MK, apabila MK memutuskan bahwa permohonan pembubaran partai politik dikabulkan, maka partai politik tersebut tidak berhak lagi untuk menggunakan simbol partai. Pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan. Pelarangan bagi mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik. Terakhir, pengambil alihan kekayaan partai politik yang dibubarkan oleh negara. Setelahnya, kita juga mempelajari tentang hukum acara sengketa pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu di Indonesia sendiri didasarkan pada asas luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apabila terdapat penyelewengan dalam hal itu, maka dapat dilakukan pengajuan keberatan kepada MK. Dalam hal ini, pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Kada terhadap termohon juga sama. Akhir, kita mempelajari tentang hukum acara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan atau Wakil Presiden. Dalam bab ini kita belajar mengenai para pihak, pembuktian, dan putusan yang diberikan. Para pihak atau pemohon dan termohon. Pihak pemohonnya adalah DPR dan pihak termohonnya Presiden dan atau Wakil Presiden.
Objek persidangannya adalah pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau dianggap tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatannya. Tema yang paling ingin saya telah lebih jauh adalah tentang hukum acara sengketa pemilihan umum. Karena menurut saya, hukum acara sengketa pemilihan umum ini cukup pelik dan kita ketahui hampir selalu terjadi di setiap periode sengketa pemilihan umum. Dengan mempelajari lebih jauh mengenai sengketa pemilihan umum ini, saya berharap bisa mengerti dan memahami tentang apa yang terkait dalam sengketa tersebut. Apa saja juga yang menjadi dasar dilakukannya pengajuan gugatan pemilihan umum, dan putusan apa yang diberikan oleh MK terhadap gugatan tersebut. Terima kasih.